Anak presiden tapi tak instan, menakar peluang AHY di 2029. Jika konsistensi adalah ukuran kesungguhan, maka sejak 2017 AHY telah menunjukkannya. Setelah menerima kekalahan di pilkada dengan sikap kesatria, ia memilih jalan maraton, membangun partai dari dalam, memperluas pengaruh akar rumput, dan kini masuk kabinet. Dengan usia politik yang relatif muda dan pengalaman eksekutif yang terus bertumbuh, AHY memiliki modal kuat untuk tampil sebagai aktor penting dalam dua agenda besar bangsa, Pilkada atau Pilpres 2029 serta Indonesia Emas 2045. AHY bukan sekedar studi kasus tentang anak presiden, tapi tentang bagaimana membangun jalannya sendiri di tengah ekspektasi dan tekanan politik yang tak ringan. Mari kita bedah. Sebelum terjun ke politik, ia lebih dulu meniti karir militer selama 16 tahun. Lulus sebagai peraih Adi Makayasa lalu menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis dan tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Ia juga menempuh pendidikan militer di US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth pada 2015. Sebelum SBY lengser, AHY juga telah membangun rekam jejak solid, menyelesaikan studi lanjutan di NUS dan Harvard Kennedy School. Karir politik AHY benar-benar dimulai pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski hanya meraih 17,06% suara dan tak berhasil menang, kontestasi itu justru menjadi batu loncatan sebagai modal elektoral awal yang mengukuhkan kapasitas mobilisasi AHY di panggung nasional. Membangun jaringan relawan yang tersebar di ibu kota, menguji strategi kampanye digital, dan membuktikan keberaniannya meninggalkan zona nyaman militer. 3 tahun kemudian pada usia 42 tahun, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Di bawah komandonya, Demokrat menjalani fase revitalisasi radikal, memperkuat struktur akar rumput yang sempat goyah, menahan guncangan KLB ilegal 2021 dan menstabilkan elektabilitas di kisaran 7 hingga 8% pasca 2019. Engagement digital partai melonjak sebagai bukti keberhasilan rebranding Demokrat menjadi partai yang lebih segar dan digital savvy. Di level eksekutif, sebelum menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY telah menduduki jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Langkah-langkah strategis yang mengantarkannya meraih predikat tokoh transformasi digital di bidang pertanahan. Prestasi ini tentu bukan sekedar simbol, melainkan validasi kapasitas teknokratisnya di luar panggung partai. Dalam politik, nama besar bisa membuka pintu, tapi hanya kepemimpinan yang teruji yang membuatmu tetap relevan. Sebagai ketum Partai Demokrat sejak 2020, AHY menghadapi tantangan nyata. Pemilu 2024 menjadi batu uji penting. Secara nasional, Demokrat meraih 7,43% suara, sedikit turun dari 2019 dengan 7,77% suara. Meski persentase menyusut, Demokrat berhasil menambah sekitar 407.000 suara absolut, cermin konsolidasi internal yang efektif di bawah kepemimpinan AHY. Namun, pola suara di daerah justru menunjukkan ketidaksinkronan elektoral. Artinya, walau Demokrat sukses mencatat rebound di pusat, partai ini belum sepenuhnya pulih di wilayah-wilayah basis tradisional. Berdasarkan analisis algoritma Patra Data Dashboard System menunjukkan adanya ketidaksejajaran signifikan dalam distribusi suara antara tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan yang lebih krusial, Partai Demokrat juga berpotensi kehilangan 2 kursi DPR atau setara 1,17 juta suara jika konsolidasi struktural tidak diperkuat. Ini menjadi PR strategis bagi AHY untuk mengamankan suara lokal, terutama jika ingin mempertaruhkan langkah lebih tinggi di 2029. Lalu bagaimana dengan arah politik AHY di 2029? Sejak pertama kali masuk ke radar publik sebagai tokoh politik potensial, nama AHY tak pernah absen di daftar calon pemimpin masa depan. Masuk tahun 2021, elektabilitas AHY kembali melejit hingga 15,5%, seiring simpati publik atas upayanya mempertahankan Partai Demokrat dari upaya kudeta internal. Meski angka ini kemudian stabil, sejumlah survei nasional tetap menempatkannya dalam 5 besar tokoh nasional dengan elektabilitas di kisaran 5 hingga 7%. Dalam survei elektabilitas nasional Patra Data pada Oktober 2023, AHY tercatat sebagai calon wakil presiden dengan tingkat keterpilihan 4%. Meskipun bukan yang tertinggi, angka ini penting sebagai sinyal potensi tumbuh, terutama jika strategi digital, positioning naratif, dan koneksi emosional dengan pemilih muda dikelola secara cerdas. Artinya, tren elektabilitas AHY bukan hanya bukti eksistensi politik, tapi juga refleksi konsistensinya dalam menjaga narasi kepemimpinan.
jika dikelola dengan strategi yang tepat. Angka-angka ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan batu pijakan menuju pertarungan besar di 2029. Selanjutnya, riset Negara Institut akhir 2024 juga menunjukkan pemilih cenderung memilih kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh politik aktif, tetapi hanya jika sang kandidat dinilai layak dan kompeten. Temuan ini memperkuat dua kunci strategi AHY. Pertama, warisan nama SBY yang memberi awareness instan sebagai pintu masuk. Dan kedua, kompetensi dan track record kerja nyata. AHY dapat memadukan kelebihan brand keluarga dengan bukti konkret kinerjanya, sekaligus menepis stigma anak presiden instan. Apalagi, lebih dari 55% pemilih pada pemilu 2029 diperkirakan berasal dari kelompok usia 17 hingga 39 tahun. Ini menjadi peluang besar bagi tokoh seperti AHY yang bersih dari isu korupsi, memiliki citra milenial dan membawa narasi keberlanjutan. Jika AHY mampu mempertahankan konsistensi narasi, memperluas basis kepercayaan publik serta menjawab tuntutan generasi muda serta swing voters dengan tepat, maka peluang AHY di 2029 tak bisa diremehkan. Ditambah dengan keputusan MK yang membuka peluang lebih luas bagi AHY untuk mencalonkan diri langsung sebagai presiden, tanpa bergantung sepenuhnya pada koalisi partai untuk memenuhi syarat ambang batas. Meski koalisi tetap memudahkan logistik dan jaringan, namun AHY juga bisa menggalang dukungan publik secara langsung. Sementara itu, opsi mendampingi Prabowo juga mulai terbuka, menciptakan sinergi politik yang solid dan meningkatkan efektivitas mobilisasi relawan, menyatukan struktur politik nasional dengan energi akar rumput. Lalu, langkah strategis apa yang akan ditempuh AHY menuju puncak konstitusi? Mandiri menantang atau berduet untuk menang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lewatkan analisis politik menarik lainnya. Untuk insight yang lebih mendalam, hubungi Patra Data Research and Consulting.